في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abraha merupakan raja dari negeri Najasyi, Yaman. Ia hendak menyaingi kemaksyuran Ka'bah dengan membangun sebuah gereja yang diberi nama Al-Qulais, yang bermakna bangunan tinggi, karena bangunan gereja itu memang tinggi, megah dan juga indah. Dia membangun gereja tersebut dengan tujuan agar orang-orang ketika musim haji tidak lagi berbondong-bondong menuju Mekah atau Baitullah, akan tetapi berbondong-bondong menuju gereja tersebut. Atas dasar motif tersebut, ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana yang masyhur diceritakan, singkat cerita pasukan Abraha kalah. Semua pasukan hancur dilululantakan oleh burung ababil. Alhasil Raja Abraha gagal menjalankan misinya. Namun walaupun penduduk Mekah merasa senang invasi yang dilancarkan Abraha gagal, ternyata masyarakat Arab masih menyisakan dendam tersendiri. Bukan kepada pasukan Abraha yang telah lebur, melainkan kepada salah seorang warganya sendiri. Ia dicap sebagai pengkhianat. Ia adalah Abu Rigal. Menurut Ibnu Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hasim di kitab Sirahnya, Abu Rigal adalah seorang pemuda dari Bani Syakif di kota Taif yang menjadi guide dari Raja Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun warga Taif yang menerima tawaran Abraha untuk menunjukkan jalan menuju Mekah, kecuali ia. Ia pun mengiringi rombongan Raja Abraha hingga ke Mekah. Namun naasnya, baru mengantarkan rombongan memasuki kawasan Muhammis atau sebuah daerah di Taif, sang guide menemukan ajalnya. Jasadnya kemudian dimakamkan di tempat itu pula. Ia pun dikenang oleh orang Arab sebagai sosok pengkhianat. Tak cukup sampai di situ, setiap orang yang mempunyai sikap pengkhianat pasti akan disemati dengan julukan Abu Rigal, sebagaimana bentuk pengkhianatan atas seseorang yang tega mengkhianati bangsanya. Makamnya pun hingga kini tak pernah sepi dari peziarah, bukan untuk mendoakan, namun untuk menghadiahkan batu, sandal, dan apapun yang ia punya untuk dilemparkan. Namun dalam penelusuran saya, terdapat versi lain mengenai Abu Rigal ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan Abu Rigal adalah leluhur dari Bani Syakif di Taif. Ia merupakan umat dari Nabi Saleh atau kaum Samud yang selamat dari azab yang menimpa kaumnya berkat keberadaannya di Tanah Haram. Ia selamat berkat kemuliaan Tanah Haram. Ia tidak mengalami azab sebagaimana kaum Samud yang durhaka lainnya. Walaupun selama hidupnya ia selalu mengingkari Nabi Saleh. Namun, ketika ia keluar dari Tanah Haram, ia akhirnya menemui azab yang sama sebagaimana kaumnya. Ia dijatuhi batu besar dari langit yang menghancurkannya. Riwayat ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di sekitar kota Taif bersama dengan Abdullah bin Umar dan melewati sebuah kuburan yang sering dilempari oleh orang-orang Arab. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah makam dari Abu Rigal. Ia merupakan leluhur kaum Sakif dan termasuk kaum Samud."
Ia selamat dari azab yang menimpa kaumnya sebab ia berada di tanah haram. Namun ketika ia keluar dari tanah haram, ia pun mendapat azab sebagaimana yang didapatkan kaumnya. Dari kedua riwayat tersebut, tertulis keduanya sangat kontradiksi antara riwayat dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir. Namun Ibnu Ishaq dalam kitab sejarah monumentalnya Al-Bidayah wal Nihayah menyebutkan sebuah statement menarik. Titik temu dari riwayat saya dan riwayat Ibnu Ishaq adalah bahwa Abu Rigal yang terakhir atau Guide Raja Abraha itu mencocokkan Abu Rigal awal yang tak lain adalah leluhurnya, hingga masyarakat Arab pantas untuk melempari makam keduanya. Kesimpulan yang ditulis oleh Ibnu Katsir memang beralasan. Dengan melihat realita fenomena pelemparan pada makam Abu Rigal di Thaif, juga melihat riwayat dari keduanya. Keduanya memiliki sifat yang sangat dibenci oleh orang Arab, yakni khianat. Abu Rigal yang pertama berkhianat pada Nabi Soleh dengan tidak mempercayai risalahnya, sedangkan yang kedua menjadi pengkhianat bangsanya dengan menjadi petunjuk jalan musuh yang hendak menghancurkan kedaulatan bangsanya. Maka pantas saja jika keduanya dikenang sebagai pengkhianat dan diabadikan dalam makamnya yang selalu dilempari batu oleh orang Arab. Semoga tidak ada Abu Rigal lain di lingkungan kita yang tega mengkhianati bangsanya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Rigal merupakan seseorang dari Bani Saqif di daerah Thaif, 90 km dari Mekah. Ia menawarkan diri sebagai penunjuk jalan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum tiba di tujuan, Abu Rigal meninggal dan di kawasan Raksu Jud'an, sekitar 60 km sebelah selatan kota Madinah, kota Mekah. Jenazah pun dimakamkan di situ. Ia pun dikenang oleh bangsa Arab sebagai pengkhianat. Hingga kini di Arab setiap orang yang mempunyai sikap pengkhianat maka ia dijuluki sebagai Abu Rigal, sang pengkhianat. Makamnya pun hingga kini tak pernah sepi dari ziarah, bukan untuk mendoakan atau menziarahi, tetapi untuk melemparinya dengan batu, sandal, dan sejenisnya. Riwayat lain menyebutkan Abu Rigal ini adalah umat Nabi Soleh yang selamat berkat kemuliaan tanah haram. Hal ini senada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ketika Rasulullah berjalan di kota Thaif dan melewati kuburan yang sering dilempari batu. Rasulullah bersabda, "Ini adalah makam Abu Rigal. Ia selamat dari asap karena ia berada di tanah haram." Namun ketika keluar dari tanah haram Mekah dan Madinah, ia pun mendapat asap, dijatuhi hukuman dari langit. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat buruk, yakni pengkhianat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.